Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah sekalian, saudara-saudaraku sebangsa setanah air dan sekeyakinan yang saya muliakan, yang saya hormati, saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa dalam kehidupan di dunia yang penuh dengan persaingan ini, ya, tak jarang manusia itu terjebak dalam sikap tidak puas, ya, tidak ikhlas menerima, tidak qanaah, ya. Mereka merasa kurang dan kurang dengan apa yang mereka miliki. Mereka selalu melihat apa yang ada di tangan orang lain dan seringkali lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Nah, dalam ajaran Islam, sikap seperti ini berlawanan dengan makna dan konsep qanaah atau merasa cukup, merasa puas, merasa ikhlas menerima, ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini adalah sebuah prinsip hidup, ya. Qanaah ini adalah sebuah prinsip hidup yang membentuk kepribadian seorang muslim. Seseorang yang memiliki sikap qanaah adalah dia yang tidak mengeluh kepada makhluk, ya, kepada manusia tentang rezeki yang telah Allah tetapkan. Dia tidak iri pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia juga tidak marah jika harapannya, cita-citanya dari dunia ini tidak tercapai. Sebab seseorang yang bersikap qanaah tentu dia memahami bahwa kebaikan yang sesungguhnya itu adalah apa yang Allah kehendaki, yang mungkin berbeda dengan apa yang dia inginkan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita bersikap qanaah tidak berarti kita harus hidup dalam kemiskinan, serba kekurangan, serba miskin, tidak punya apa-apa. Tapi kaya miskin, kedua-duanya membutuhkan sikap qanaah. Bagi orang yang kaya, qanaah adalah kemampuan untuk tetap bersyukur, tidak membiarkan hartanya menguasai hatinya. Dia juga tidak menggunakan hartanya itu untuk menindas, ya, memaksa orang yang lemah, merampas hak-hak orang yang lemah. Tetapi dengan kekayaannya itu, ya, ia akan tetap rendah hati, dia akan membayar zakat, ya, ringan tangan untuk membantu orang lain, berderma, bersikap adil, ya, dalam berdagang, dan dia tidak membiarkan hartanya menjadi tujuan hidup terbesarnya, melainkan sebuah sarana, alat untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, bagi orang yang miskin, sikap qanaah ini berarti menerima takdir Allah dengan lapang dada. Ia tidak mengeluh, ia tidak iri hati terhadap orang lain yang mungkin lebih berada, lebih berpunya, lebih kaya, dan tidak menempuh jalan yang haram untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Ya, dengan qanaah, orang-orang yang miskin tetap menjaga kehormatan dirinya, izzah kehormatan dirinya itu. Dia yakin bahwa rezeki yang Allah berikan adalah yang terbaik baginya. Betapa indahnya hidup, ya, seseorang yang bersikap qanaah. Ya, seorang pedagang, ya, tentu dia tidak akan berbuat curang. Ya, seorang majikan dia tidak akan menahan upah, ya, para buruhnya, para pekerjanya. Seorang dermawan yang tetap bersyukur atas keberhasilan, kesuksesan dirinya, dan ketika dia mengalami kerugian pun dia juga ridho, karena itu sebuah potret kehidupan yang harus dia jalani. Jadi orang yang qanaah akan menjalani kehidupan ini dengan hati yang tenang dan jiwa yang penuh rasa syukur, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, qad aflaha man aslam wa ruziqa kaffafa wa qanna'ahullahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang telah memeluk Islam, ya, orang yang berpegang pada Islam, beragama Islam, dan diberikan rezeki yang cukup,
dan dijadikan merasa qanaah, ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Di sisi lain ada satu sabda Nabi juga, man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, merasa qanaah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Jadi qanaah ini sekali lagi, ya, saudara-saudaraku sekalian, adalah kunci kebahagiaan sejati. Ya, qanaah mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang kecil maupun yang besar, serta menghindarkan diri kita dari penyakit hati seperti iri atau hasud, ya, tamak dan keserakahan. Dengan qanaah ini kita dapat menjalani hidup kita dengan penuh ketenangan, dengan penuh rasa syukur, merasa cukup, dan terus, ya, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka oleh sebab itu mari kita berusaha, ya, sejak dini mungkin menanamkan rasa qanaah ini dalam setiap aspek kehidupan kita, agar kita dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.